Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya akan membacakan satu berita terkait dengan rencana Garuda Indonesia mau beli 50 pesawat Boeing. Saya pilih dari yang ditayangkan oleh media Republika pada Jumat 27 Februari jam setengah 3 siang ya. Judulnya, Garuda Indonesia bakal beli 50 pesawat Boeing, skema pendanaan dikaji. Nah, ini ada gambar ilustrasi pesawat Garuda Indonesia yang sedang membongkar muat kargo. Nah, beritanya begini, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia, tengah mengkaji berbagai opsi skema untuk merealisasikan rencana pembelian sebanyak 50 unit pesawat dari Boeing untuk PT Garuda Indonesia. Nah, Managing Director Stakeholder Manajemen Danantara Indonesia, ini yang bicara adalah Danantara ya, bukan Garuda, Pak Rohan Hapas memastikan pihaknya siap melakukan pembelian sebanyak 50 unit pesawat dari Boeing. Namun saat ini pembahasannya masih berada di level teknis pemerintahan. Ini masih pembahasan teknis. Artinya kita siap membeli 50 unit, tapi Boeing belum menjawab atau akan menjawab. Dia mampunya 10 unit, 20 unit itu belum, ujar Rohan dalam eksklusif grup interview di Wisma Danantara Kamis 27 Februari ya. Rohan mengatakan salah satu permasalahan dalam pengadaan armada ialah terkait delivery time, jadi waktu pengiriman dari produsen yang waktu tunggunya dinilai bisa mencapai 7 tahun. Mau memilih pesawat yang mana, kalau delivery time-nya juga tidak segera, kita harus otak-otak dulu. Karena masih bahas juga, maksudnya kita kan calon pembeli, kita belum bayar. Kita bilang butuh lebih cepat dari 7 tahun, tapi antrean rata-rata seluruh dunia sama, ujar Rohan. Terkait potensi sumber pendanaan untuk pembelian sebanyak 50 unit pesawat tersebut, ia mengatakan terdapat berbagai opsi skema pendanaan, termasuk opsi cicilan langsung kepada pihak Boeing. Nah, source of fund itu bisa macam-macam, tapi supplier kredit juga ada. Kita juga mencicil ke Boeing. Itu semua negosiasi yang nanti harus dilakukan, ujar Rohan. Rohan ini dari Danantara ya. Lebih lanjut, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memberikan suntikan modal lagi ke Garuda ke Garuda Indonesia ke depan untuk mendukung penambahan armada tersebut. Pada pertengahan 2025, PT Danantara Asset Management telah mengalokasikan suntikan modal kepada maskapai plat merah tersebut sebesar 23,67 triliun. Nah, jadi perlu ini informasi sudah pernah tahun 2020 ini di pertengahan tahun lalu sudah dikasih 23,67 triliun ya. Tahun ini mungkin ditambahi lagi. Sebagaimana pemirsa ketahui dari berbagai pemberitaan, Garuda Indonesia ini memang selama beberapa tahun terakhir ini kan kesulitan keuangan ya, meskipun sekarang mulai membaik, tapi membaiknya terakhir karena disuntik oleh Danantara ya. Dahulu malah sempat mau disuntik oleh APBN, tapi karena sudah urusan Danantara ini disuntik oleh Danantara. Nah, capital injection itu harus ada nanti. Jadi kalau mau beli pesawat mau disuntik modal lagi nih. Mau beli pesawat sebetulnya, tapi pesawat itu di seluruh dunia antri. Sudah mengulangi berita tadi, tapi ini pernyataan langsung dari Rohan. Nah, sebagaimana diketahui pada pekan lalu, nah ini dari jurnalisnya ya, dari Republikanya. Tadi kan dari Rohan pihak Danantara bahwa memang akan membeli 50, tapi masih dalam pembicaraan teknis. Bahkan diinfokan juga Boeing pun tidak akan siap untuk 50 seketika. 10, 20 dan itu pun ada waktu delay-nya ya, waktu delivery-nya cukup lama, bisa sampai 7 tahun. Nah, bagian berita berikut adalah olahan dari jurnalis untuk mengingatkan kita pemirsa. Sebagaimana diketahui pada pekan lalu, Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani dokumen kesepakatan dagang bertajuk Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance yang
memuat ketentuan perdagangan timbal balik Amerika Serikat. Nah, dalam salah satu poin kesepakatan dagang tersebut, Indonesia wajib mengadakan pesawat komersial serta barang dan jasa terkait penerbangan senilai 13,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, jadi dari agreement reciprocal tarif ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di Danantara. Di antaranya rencana pembelian 50 pesawat dari Boeing. Ini dari sumber lain, tadi kan dari Danantara tapi level manajemen tertentu. Kalau ini dari Menteri Investasi, jadi Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani ini dalam konferensi pers yang digelar daring dari Washington DC Jumat minggu lalu ya. Jadi kaitan dari berita ini, pembelian 50 pesawat itu rencana tentu tidak seketika, yaitu adalah menindaklanjuti kesepakatan dari ART ini ya, agreement on reciprocal tarif ya. Jadi ini sudah jelas dari pesawat Boeing. Nah, kalau kita lihat sebelumnya ini CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani menyambut positif kesepakatan itu ya, ART dengan Amerika Serikat itu. Rosan mengatakan kesepakatan tersebut akan menindaklanjuti rencana pembelian 50 pesawat dari Boeing. Ini yang kita juga mungkin saya sendiri sebagai ekonom bertanya-tanya dalam konteks ini menyambut positif lah, orang kita beli kok dari Boeing itu dan tidak ada informasi tentang harga diskon dan sebagainya kan ya, sebetulnya kita diwajibkan beli jadinya kan, bahwa skemanya seperti apa ini di berita ini tampak. Dan boleh dong saya komentar juga, Boeing itu sendiri sempat mengalami kesulitan keuangan meskipun 2 tahun terakhir ini sudah membaik, tapi dia memang akibat beberapa persoalan yang kita mungkin bisa lihat ya di berita-berita itu, belakangan Boeing itu memang mengalami kesulitan keuangan, sehingga wajar kalau pemerintah Amerika juga mencoba melindungi industri itu kan, Boeing itu dari Amerika. Dan kita salah satu yang di dalam perjanjiannya harus beli 50 pesawat. Nah, problemnya Garuda sendiri kan bukan perusahaan yang sehat ya, meskipun sudah membaik tapi belum bisa dikatakan perusahaan yang running, menciptakan laba yang memadai ya, itu juga harus diingat. Nah, ini kita harus beli 50 pesawat, meskipun ini tidak jelas ya 50 pesawat ini untuk berapa tahun. Nah, dikutip lagi nih, kita akan bicarakan nanti dengan Boeing ya, dari Pak Rosan tadi ya. Walaupun sebenarnya sudah ada perbicaraan awal dengan pihak Boeing dan ini akan kita lanjutkan. Waktu konferensi pers minggu lalu ya, Rosan menyampaikan Danantara juga telah melakukan kesempatan untuk melakukan impor gas dan minyak mentah senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya. Ini juga dari perjanjian itu ya, kita beli Boeing, kemudian kita beli impor gas dan minyak mentah ya. Nah, Rosan menegaskan komitmen Danantara untuk mendukung pemerintah ini dalam meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, terutama pada sektor investasi. Ini agak membingungkan kita ya kalau untuk beli migas dan membeli Boeing, terutama kaitannya dengan investasi di mana ya, mungkin investasi untuk Garuda ya, tapi jangan lupa Garuda sendiri adalah salah satu BUMN yang beberapa tahun terakhir, mungkin sekitar belasan tahun ini, itu adalah bukan perusahaan yang relatif baik ya, sehat ya, malah merugi, malah sempat gagal bayar utang, harus disuntik, tadi sudah ada beritanya, disuntik modal berkali-kali kemarin oleh Danantara 23,7 triliun loh di pertengahan tahun ini, mau disuntik lagi kalau mau beli. Jadi kita belum paham ini komplikasi dari persoalan ini ya. Nah, ini dilanjut lagi menurut Rosan, kita juga sudah mulai perbincangan adanya beberapa kemungkinan investasi on the pipeline yang menyangkut di beberapa bidang, baik itu migas maupun di bidang lainnya. Kalau ini oke ya, artinya kita memang mungkin mau kerjasama dengan Amerika di investasi di soal migas ini ya, semacam itu. Nah, sekaligus saya kasih komentar mengutip dari kawan-kawan ekonom lain yang mengomentari perjanjian ART ini ya. Sejauh berita ini pun sudah mulai kelihatan kan, dari sisi lebih kita kewajibannya kan, kewajiban membeli Boeing, kewajiban mengimpor minyak dan gas. Kalau minyak dan gas mungkin kita hanya memindah ya dari pembelian dari pihak tertentu dipindah ke
ke Amerika. Tentu kita juga nanti akan lihat realisasinya. Kalau jadi lebih mahal ya berarti sebenarnya kita dirugikan kan. Nah, kemudian dalam hal Boeing ini yang mungkin perlu digarisbawahi betul ya, apa Garuda memang butuh 50 pesawat Boeing dan kondisi keuangan Garuda seperti apa. Tadi menurut berita ini kan masih dicarikan caranya membeli, karena kalau yang nanti menyicil, misalnya ada pembiayaan lalu yang nyicil adalah Garuda, apakah itu cukup memberatkan? Nah, karena kelihatannya Garuda tidak cukup kuat untuk itu, karena di berita lain disebutkan source of fund dari pembelian ini bisa dari Danantara, kemudian bisa dari mungkin di mix ya, di blended, ada dari Garudanya. Nah, yang dari Garudanya kita nggak tahu. Kalau dari Garuda mungkin disuntik dulu baru dia bisa ikut beli ya. Kemudian juga ada pembiayaan, tentu ada pembiayaan yang bisa dilakukan ya di luar duit sendiri, itu kan bisa pinjam dan nyicil. Tapi kan berarti bebannya ada di Garuda, dan jadi kita secara nggak langsung makin membantu Boeing yang memang sudah mulai membaik. Nah, di sisi lain kita belum tahu dampak pembelian pesawat ini terhadap Garuda ya, apakah Garuda akan membaik dengan tambahan pesawat tersebut. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut dari soal beli 50 pesawat Boeing yang akan dibeli oleh Garuda dari Boeing Amerika Serikat.